Alhamdulillah ma syabbal huda wa haba wa ma takallama tid'un fil hasya taraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang kami hormati Bapak-bapak sekalian, para jamaah Syarwaruddin RT5 yang sangat kami muliakan, bersyukur kepada Allah malam ini kita bisa memulai lagi kegiatan rutin kita. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala kita dijadikan orang yang istiqomah dalam melakukan ibadah. Salawat dan salam marilah kita haturkan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, singkat saja. Pertama, karena ini masih suasananya adalah bulan Syawal, maka tidak ada salahnya kiranya kalau kita untuk tetap mengucapkan minal a'idin wal fa'idin kullu 'amin wa antum bi khair. Jadi kita saling bermaaf-maafan walaupun bulan Syawal ini sudah tinggal beberapa hari. Tidak ada salahnya kalau kita mungkin dalam beberapa tahun kita ini ada kesalahan, sekiranya kita bisa saling memaafkan. Karena bagaimanapun dalam hidup ini kita punya dua hubungan, yaitu hubungan kepada Allah yang disebut dengan hablum minallah. Kemudian yang kedua, hablum minan nas, kita punya hubungan di antara sesama manusia. Dua hubungan ini harus sama-sama baik, baik hubungan kita kepada Allah ataupun hubungan kita kepada sesama manusia. Oleh karena kalau kita punya salah dan dosa kepada Allah, maka meminta maafnya adalah kepada Allah, itu cukup mudah. Tetapi manakala kita punya salah kepada sesama manusia yang disebut dengan hakul adami, maka selain kita juga minta maaf kepada Allah, kita juga harus minta maaf kepada sesama manusia. Maka di momen bulan Syawal ini masih, marilah kita saling memaafkan. Kemudian yang kedua, di bulan Syawal ini hendaknya kita juga harus banyak silaturahim. Ya, alhamdulillah mungkin silaturahim ini bisa dengan kegiatan rutin yang malam seperti ini adalah ajang silaturahim mingguan. Kenapa? Karena Rasulullah menganjurkan silaturahim ini. Faedahnya, pertama, silaturahim ini bisa menambah rezeki. Kemudian yang kedua, bisa memperpanjang umur. Kata Rasulullah, man habba atau man arada ayyabsuta lahu rizquhu wa ayyun sa'alahu fi asalihi falyasil. Kata Rasulullah, barang siapa yang ingin dimurahkan atau ditambah rezekinya dengan ingin ditambah umurnya, maka falyasil, kata Rasulullah, banyak-banyaklah kemudian kita ini melakukan silaturahim. Ya, alhamdulillah dengan kegiatan rutin yang seperti ini juga ajang silaturahim untuk memperbanyak rezeki dan memperpanjang umur. Panjang umur ini banyak ulama mengatakan ada dua versi. Ada yang memang umurnya ditambah oleh Allah, ada yang umurnya tetap tetapi keberkahan umurnya yang di situ ditambah oleh Allah. Kemudian yang ketiga, di bulan Syawal ini juga saya ingin menyampaikan bahwa ada ibadah yang disunnahkan, fadilahnya yang cukup besar, yaitu ibadah puasa Syawal. Yaitu yang disunnahkan hanya 6 hari, Pak. Kata Rasulullah, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawal faka'annama shoma ad-dahri. Barang siapa yang berpuasa 1 bulan Ramadan, thumma atba'ahu sittan min syawal, kemudian dia mengikutinya, artinya berpuasa kembali sittan min syawal, 6 hari di bulan Syawal, faka'annama shoma ad-dahri, maka seakan-akan orang itu sudah berpuasa 1 tahun. Fadilahnya sama dengan orang yang berpuasa 1 tahun. Tetapi mulai tanggal 2 Syawal sampai terakhir. Ini tidak harus urut. Tidak harus 6 hari ini kemudian berurutan. Nah, ini
alhamdulillah masih ada sisa waktu, kurang berapa hari ini Syawal, sekitar 8 hari masih ada kesempatan mungkin. Jadi bapak-bapak sekalian yang masih belum dan punya kuat istilahnya ya, agama tidak maksa, ini sunnah, tetapi karena fadilahnya ini cukup besar yang disabdakan Rasulullah, maka hendaknya kita bisa melaksanakan. Jadi barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya sama seperti orang yang berpuasa 1 tahun. Ini sejalan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Allah berfirman, kok bisa menjadi 1 tahun pahalanya, Pak? Ya karena ini kalau kita akalkan, kalau kita fikirkan, ternyata sama dengan ayat Allah dalam Al-Quran, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, maka kata Allah, falahu asyru amsalihha, Allah melipat gandakan 10 kali lipat pahalanya. Kita melakukan satu kebaikan, oleh Allah dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat. Tetapi wa man jaa bis sayyiati, barang siapa yang melakukan dosa, satu kejelekan, fala yujza illa bih. Jadi tidak akan dibalas oleh Allah kecuali 1. Jadi tidak dilipat gandakan kalau dosa itu. Wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak dizalimi. Artinya kalau satu kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat, maka kalau secara akal orang yang berpuasa 1 bulan, berarti itu oleh Allah dilipat gandakan 10 kali lipat, pahalanya berarti 10 bulan. Kemudian ditambah 6 hari di bulan Syawal, 6 kali 10 berarti kan 60 hari. 60 hari itu berarti kan 2 bulan. Maka genap orang yang berpuasa 1 bulan Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal, seperti orang yang berpuasa 12 bulan. Hitung-hitungannya seperti itu kalau kita samakan dengan ayat Allah, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa bih wa hum la yuzlamun. Orang yang melakukan kebaikan dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat. Tetapi orang yang melakukan satu kejelekan hanya dibalas 1 oleh Allah, tidak dilipat gandakan. Itulah kemurahan Allah Subhanahu wa taala bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena marilah mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah dengan umur yang masih tersisa ini, marilah kita lakukan kebaikan-kebaikan itu. Meskipun itu adalah ibadah-ibadah sunnah. Karena bisa jadi ibadah-ibadah sunnah itu yang menjadi penambal dari ibadah-ibadah wajib kita yang tidak sempurna, karena mungkin tidak ikhlas dan semacamnya, bisa ditambal dengan ibadah-ibadah sunnah itu. Dan kita sebagai umat Rasulullah tentunya, kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, maka kita harus mengikuti apa yang menjadi tradisi atau menjadi sunnah beliau. Mudah-mudahan kita ditakdirkan menjadi orang yang selalu istiqomah kepada Allah dan bisa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf manakala ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi